Kawasaki KLX Series bisa dibilang adalah nama motor trail yang paling populer di Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Namun, setelah sekian lama beredar di tanah air, apakah teman-teman tahu, nama KLX ini merupakan kepanjangan dari Kawasaki Lightweight Cross. Loh, lah terus X-nya gimana tuh? Nah, orang luar negeri biasanya menggunakan huruf X ini sebagai simbol dari kata cross, sedangkan kata lightweight yang berarti ringan, mungkin lebih ke arah motor pemula, sehingga kalau diartikan secara bahasa, kurang lebih KLX ini adalah motor terabas kelas ringan Kawasaki. Sejauh ini mungkin kebanyakan orang lebih mengenal KLX series sebagai motor trail dengan spesifikasi serba standar, dan tentunya jauh berbeda apabila dibandingkan dengan Kawasaki KX series. Namun, bagaimana jadinya jika Kawasaki membuat KLX ini dengan spesifikasi yang sangat mirip dengan special engine? Hal ini pernah dilakukan Kawasaki pada salah satu anggota keluarga KLX, yaitu KLX 450R. KLX 450R merupakan trail khusus enduro yang dibuat berdasarkan basis frame dan mesin yang diambil dari Kawasaki KX 450. Menurut beberapa sumber yang saya baca, KLX 450R ini dulunya dibuat sebagai versi enduro dari KX 450. Meskipun basic mesinnya sama, namun KLX 450R mempunyai banyak sekali perbedaan. Di antaranya adalah pengkabutan bahan bakarnya menggunakan karburator, rasio kompresinya lebih rendah, serta krek as dan profil camnya dibuat berbeda, yang mana beberapa perubahan ini ditujukan agar tenaga dan torsinya lebih kuat dari putaran mesin rendah sampai menengah. Karena basicnya diambil dari special engine, dalam kondisi standar, KLX 450R diklaim mampu menghasilkan tenaga 56,4 horsepower di 8.500 rpm, serta torsi puncak 50 Nm pada 7.500 rpm. KLX 450R sempat dijual oleh Kawasaki Motor Indonesia pada tahun 2015 lalu dengan bandrol harga 110 juta rupiah. Namun penjualannya tidak berlangsung lama karena Kawasaki Motor Indonesia menghentikannya pada tahun 2019. Kala itu KMI mengobral harga KLX 450R ini menjadi 59 jutaan untuk menghabiskan sisa unitnya. Dan kabarnya jumlah Kawasaki KLX 450R yang sempat terjual di Indonesia kurang lebih hanya ada sebanyak 100 unit saja. Fakta menarik lain dari Kawasaki KLX series adalah teknologi mesin KLX 150 yang sangat awet. Meski sudah beberapa kali mendapatkan perubahan desain, suspensi, dan juga fiturnya, sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 sampai sekarang, Kawasaki sama sekali tidak melakukan upgrade pada mesin KLX 150, atau bisa dibilang teknologi mesin ini masih sama seperti generasi pertamanya, yaitu SOHC 2 klep berpendingin udara dengan pengkabutan bahan bakar karburator. Menurut Kawasaki, mesin berpengkabutan karburator ini perawatannya lebih simpel, serta relatif mudah ditangani ketika trouble di medan terabas. Akan tetapi, pada kenyataannya teknologi jadul ini juga mempunyai kelemahan lain, salah satunya adalah menyebabkan konsumsi BBM-nya jauh lebih boros dibandingkan para kompetitornya. Hal yang sama juga terjadi pada seri KLX 250, di mana mulai dari bagian permesinan bahkan sampai sektor penampilannya, KLX 250 ini sama sekali tidak mendapatkan sentuhan perubahan. Namun, kabar baiknya, pada bulan Juni kemarin, versi kembaran dari motor ini yaitu KLX 300 telah mendapatkan penyegaran desain pada bagian bodi serta batok headlampnya semenjak terakhir kali diperbarui pada tahun 2008 silam. Ngomongin soal mesin KLX, selain dipakai untuk kebutuhan terabas, beberapa seri KLX ini basis mesinnya juga digunakan untuk sepeda motor jalan raya.
Misalnya ada basis mesin KLX 250 yang dikembangkan Kawasaki untuk Ninja 250 SL dan Z250 SL, lalu ada mesin Kawasaki KZ yang kemudian diturunkan pada KLX 110. Masih seputaran mesin KLX, dari sekian banyak seri Kawasaki KLX, KLX 650 mungkin adalah seri trail KLX dengan kubikasi mesin terbesar yang pernah dibuat oleh Kawasaki. Trail 1 ini bisa dibilang adalah sesepuh atau mbahnya KLX karena pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 dan dihentikan produksinya pada tahun 1997. Sesuai dengan namanya, KLX 650 dibekali dengan mesin single silinder berkapasitas 651 cc, DOHC 4 klep berpendingin cairan, pengkabutan bahan bakar menggunakan karburator Mikuni 40 mm, serta transmisinya 5 speed. Tenaganya diklaim mampu mencapai 48 horsepower di 6.500 rpm, serta torsi puncak 52 Nm pada 5.500 rpm. Oh iya, untuk mengenang sesepuh keluarga KLX ini, livery klasik dari KLX 650 sempat digunakan kembali pada seri KLX 150 LSE yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Fakta menarik selanjutnya adalah hampir semua tipe Kawasaki KLX pernah dijual di Indonesia. Berbeda dengan varian motor trail pabrikan Jepang lain, ATPM Kawasaki di Indonesia menawarkan bermacam varian jenis Kawasaki KLX, mulai dari varian KLX khusus off-road, dual sport, sampai tipe KLX Supermoto. Tercatat, hanya varian KLX 300 saja yang belum pernah dimasukkan ke Indonesia, karena penjualan motor ini lebih diperuntukkan untuk market kawasan Eropa dan Amerika. Fakta menarik berikutnya adalah kode belakang KLX series. Seperti halnya motor trail pada umumnya, Kawasaki KLX juga mempunyai beberapa kode huruf belakang yang menunjukkan spesifikasi tiap varian serta jenis peruntukannya. Kode belakang S ditujukan sebagai KLX dengan versi paling basic atau spek terendah, contohnya ada KLX 150S yang menggunakan suspensi depan tipe teleskopik, serta ukuran roda 19 inch depan dan 16 inch di bagian belakang. Sedangkan kode belakang L atau Large, seri ini menggunakan suspensi depan teleskopik seperti halnya tipe KLX S, hanya saja ukuran rodanya lebih besar yaitu 21 inch depan dan 18 inch di bagian belakang. Kode belakang BF atau Bigfoot adalah tipe KLX dengan roda 21 inch depan dan 18 inch belakang, namun berbeda dari tipe L, KLX tipe BF mempunyai suspensi depan tipe upside down. Berikutnya ada KLX berkode belakang SM yang merupakan kepanjangan dari Supermoto. Sesuai dengan namanya, versi ini mendapatkan velg jari-jari tapak lebar berukuran 17 inch di bagian depan dan belakang, cakram depan floating berukuran lebih besar, serta suspensi depan menggunakan tipe upside down. Kode belakang KLX selanjutnya adalah SE. Kode SE ini bukan merupakan special engine atau mempunyai spek mesin khusus kompetisi, melainkan kode SE di sini adalah kepanjangan dari Special Edition. Versi ini mendapatkan grafis warna spesial, aksesoris tambahan berupa handguard, skid plate, suspensi depan upside down berwarna gold, serta velg jari-jari berwarna hitam. Seri KLX yang terakhir adalah KLX dengan kode belakang R. Versi ini merupakan KLX series yang dirancang khusus untuk kebutuhan off-road, sehingga tidak legal apabila digunakan di jalan raya. KLX berkode R mempunyai basic yang sama seperti KLX tipe lain, akan tetapi ada sedikit perubahan pada sektor permesinan, ground clearance-nya yang dibuat lebih tinggi, pelepasan beberapa komponen yang tidak diperlukan seperti headlamp, lampu sen, speedometer, footstep belakang dan lain-lain, sehingga bobot totalnya bisa lebih ringan dari versi standar.
fakta menarik Kawasaki KLX yang terakhir adalah banyak digunakan sebagai kendaraan dinas kepolisian, TNI, sampai pernah digunakan juga sebagai kendaraan terabas Bapak Presiden Jokowi. Seri Kawasaki KLX yang paling sering digunakan sebagai kendaraan dinas adalah KLX 150 dan juga KLX 250. Unit KLX 250 biasanya lebih sering dijumpai sebagai kendaraan polisi, sedangkan untuk seri KLX yang pernah ditunggangi oleh Bapak Presiden Jokowi adalah tipe KLX 150 BFSE keluaran tahun 2017. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik seputar Kawasaki KLX series, dan mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.